Salam harmoni, sahabat harmoni. Kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana tips menjadi seorang pembicara yang handal. Dan kali ini saya berada di Pulau Nami atau Nami Island. Kalau teman-teman dengar nama Nami Island, apa yang terbayang di benak Anda? Yes, kalau Anda lahir di tahun-tahun sekitar 2000-an awal, ya mungkin Anda pernah mengenal film Winter Sonata. Saya bukan penggemar film Korea, tapi saya cukup kenal dengan film tersebut. Dan itu adalah film yang sangat legendaris dari Korea, yang membawa nama Korea Selatan ini menjadi sebuah produsen perfilman, produsen wisata yang juga terdorong oleh salah satunya adalah film K-pop dan lain sebagainya. Dan Nami Island adalah salah satu kunjungan wajib kalau Anda pergi ke Korea Selatan. Dan mumpung saya sedang berada di dalam nuansa liburan, nuansa wisata, sekaligus saya akan memperkenalkan tentang satu tips dan trik bagaimana Anda bisa percaya diri untuk bisa berbicara di depan kamera. Nah, ini dia. Bagaimana tips PD, percaya diri untuk bisa berbicara di depan kamera. Nah, kenapa ini penting? Karena zaman sekarang ini kita sangat akrab sekali dengan dunia vlog, kita akrab sekali dengan dunia sosial media, dan ini memungkinkan bahkan mewajibkan kita untuk bisa percaya diri, terutama saat kita berbicara depan kamera. Kalau ditanya sekarang mau jadi apa, banyak ingin jadi vlogger atau banyak ingin jadi sosial media selebriti, dan itu adalah sah-sah saja selama memang dijalani dengan penuh keseriusan dan juga profesionalisme. Dan kali ini saya akan mengajak kita bagaimana sih caranya supaya saya percaya diri untuk bisa berbicara depan kamera. Yang pertama adalah, kenapa kita harus takut dengan kamera? Yes, kenapa kita harus takut dengan kamera? Ini menarik teman-teman semua. Seringkali orang, gua nih kalau ngomong depan kamera kok rasanya nih sangat grogi sekali. Atau kalau ngomong depan kamera kok beda ya kalau sama ngomong langsung dengan orang. Nah, bisa jadi adalah karena kamera itu adalah makhluk yang mati. Dan kalau kita bicara dengan manusia, kita biasanya terutama bagi yang sudah akrab, maka kita sangat kenal, sangat adanya ikatan emosional. Dan seringkali karena kita tidak punya ikatan emosional dan menganggap bahwasannya kamera itu adalah benda mati, maka kita seakan-akan kita grogi atau seakan-akan apa yang adalah benak kita hilang. Maka apa yang kita harus lakukan adalah, pertama adalah kita harus berbicara pada diri kita, harus berani depan kamera. Toh kamera itu adalah makhluk mati. Kalau Anda bicara tadi adalah sebagai makhluk mati, maka anggap saja Anda sedang berlatih di dalam sebuah pelatihan di depan cermin. Dan kenapa harus takut? Toh ketika Anda malu, Anda tinggal skip atau Anda tinggal pause, Anda mulai lagi dari awal. Atau kalau Anda lanjut terus, Anda berbicara, lalu kemudian ada yang aneh, ada yang salah, atau ada yang keliru, atau ada yang tidak serak dengan Anda, tinggal di-cut saja, Anda edit. Jadi tidak usah takut. Bahkan kalau misalnya Anda masih takut, seperti saya saja, saya sekarang sendirian, dengan menggunakan tripod, ini pun bagian dari apa? Saya menganggap kameranya sebagai teman saya saja, saya ibarat sedang berlatih depan cermin. Jadi kenapa harus takut berbicara di depan kamera? Kalaupun kamera itu misalnya Anda lagi-lagi merasa malu, sesungguhnya sudah, Anda tinggal hapus saja kalau misalkan memang tidak cocok. Kira-kira seperti itu. Jadi tips dan trik yang pertama adalah Anda harus lawan rasa takut Anda terhadap bagaimana berbicara depan kamera. Yang kedua adalah be yourself. Nah, ini be yourself. Loh, apa ini juga be yourself? Nah, karena kamera ini adalah representasi ibarat cermin dari Anda, maka Anda jangan khawatir, jadilah diri Anda sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Artinya apa? Kita berbicara depan kamera, berbicara dengan teman, bicara depan sebuah kelas, kita anggap sama saja. Tidak toh misalkan ketika kita berbicara depan orang, lalu kita atraktif, lalu kemudian depan cermin, karena ini depan kamera, kemudian ini adalah makhluk mati, lalu kita menganggap kita tidak usah berinteraksi. No, sama seperti saya bicara dengan kamera, saya berinteraksi. Jadi saya dalam benak saya adalah saya menganggap Anda adalah audiens saya. Jadi saya menjadi diri saya ketika saya berbicara di dalam sebuah publik atau saya sedang berbicara dengan orang lain. Jadi saya menjadi diri saya sendiri di depan kamera dan saya anggap kamera adalah bagian dari audiens saya. Dan toh ketika nanti pun Anda misalnya menonton video saya, Anda masih bisa menyaksikan dan Anda bisa juga mendengarkan interaksi saya dengan Anda. Toh ketika saya hanya bicara sendiri saat ini. Kira-kira itu teman-teman. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah
pastikan diri dan tools. Loh, apa yang perlu saya persiapkan? Pertama gini ya, kalau misalkan Anda bicara depan kamera, pastikan adalah Anda memiliki tools yang proper. Misalnya, oh saya tidak punya mikrofon seperti ini, tidak apa-apa. Saya pun ketika awal bicara depan kamera, saya juga tidak menggunakan mikrofon apa-apa. Saya bahkan menggunakan mikrofon kabel, lalu saya colok, saya tempel seperti ini. Bahkan pernah saya tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan mikrofon yang built-in di dalam sebuah kamera. Tapi pastikan bahwasannya jangkauan suara Anda cukup. Jangkauan suara Anda tercover. Kalaupun nanti misalkan masih terlihat dengar kecil, maka Anda bisa naikkan nanti seketika proses editing. Kalau nanti memang Anda misalnya punya budget lebih, Anda bisa tambah satu persatu, Anda riset apa yang perlu Anda tambahkan dari tools yang memang Anda memang butuhkan. Dan tidak perlu susah-susah sebenarnya, seringkali oh saya harus beli kamera yang mahal. No. Kamera itu adalah kamera yang sederhana saja, handphone yang Anda miliki, saya pun dulu mulai dari sana. Sekarang pun saya menggunakan handphone yang kisaran 5-6 juta saja, dan ini cukup proper. Tinggal Anda pastikan selain tools yang Anda siapkan secara lengkap atau secara proper atau secara kebutuhan, maka siapkan diri Anda. Yang harus Anda persiapkan apa? Kira-kira ketika saya nanti bicara depan kamera, ini apa yang saya harus siapkan? Materinya, lalu kemudian pakaiannya, lalu kemudian termasuk misalkan adakah hal-hal yang mau Anda tambahkan. Misalkan saya menggunakan tambahan ini misalnya, tulisan seperti ini. Karena saya kan biasa kalau Anda lihat video saja terkait dengan bicara depan publik, saya biasa menggunakan flip chart. Lalu karena saya sedang traveling, saya menggunakan ini misalnya, atau saya juga bisa menggunakan kertas. Jadi persiapkan tools. Tidak mesti yang banyak, tetapi cukup sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, ceritakan diri Anda. Kalau Anda sudah siap itu semua, maka menariknya adalah Anda akan bisa langsung bicara depan publik, khususnya melalui proses kamera ini. Dan lalu apa lagi? Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah ini. Yes, berlatih dan berlatih. Oh, lagi-lagi nih Mas Latif nih seringkali ngomong berlatih dan berlatih. Yes, Anda kalau ibarat berenang, diajarkan nih teori berenang seperti ini ya. Kemudian Anda dilatih oleh pelatih Anda di atas kolam renang, di pinggir kolam renang ya, tidak dalam kolam renang, maka lalu kemudian Anda suruh nyemplung, bisa langsung berenang? Tidak. Tidak. Pastinya Anda harus berusaha untuk menyelam langsung ke kolam, lalu kemudian Anda mengepak-ngepakkan tangan dan kaki, lalu kemudian Anda bisa jadi tenggelam 1-2 kali, menghirup nafasnya dari hidung Anda bukan oksigen malah air, lalu kemudian menelan air ketika Anda sedang proses berenang, itu biasa. Artinya apa? Ketika Anda bicara depan kamera, Anda akan menemukan sendiri proses berlatih Anda. Mungkin salah ucap, kesalahan kata, bahkan mungkin materinya agak ngaco sedikit. Itu tinggal proses Anda nanti take ulang. Kalau Anda sudah nanti terbiasa, maka akan memudahkan Anda ketika Anda men-take video di sesi-sesi berikutnya. Saya dulu bisa 3-4 kali tag ulang. Lalu kalau sekarang ya sudah, saya bicara saja mengalir, kemudian saya anggap aja ini adalah bagian dari saya ngobrol dengan Anda, dan sekali tag ya sudah, saya langsung upload biasanya. Kalaupun ada proses editing mungkin hanya cut 1-2 bagian saja, dan itu pun sangat minor sekali. Itu adalah proses apa? Adalah proses dari berlatih. Jadi practice make perfect. Latihan, practice make perfect. Jadi silakan Anda berlatih. Kalaupun nanti gagal, delete, bahkan saya seringkali tidak mendelete yang gagal ya. Saya biasa melihat mentertawakan diri saya, ya dulu gue pernah begini nih. Jadi silakan teman-teman semua, yang pertama adalah bagaimana Anda melawan mindset Anda, kenapa saya harus takut bicara depan kamera, atau kamera makhluk mati, kalaupun saya misalkan salah, saya bisa hapus. Lalu yang kedua adalah be yourself. Lalu yang ketiga, persiapkan tools dari diri Anda tentunya. Dan yang keempat adalah berlatih. Kira-kira itu tips singkat saya dari Nami Island, dari Korea Selatan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Setiap orang bisa jadi pembicara yang handal, termasuk diri Anda, termasuk bagaimana Anda menaklukkan kepercayaan diri Anda, agar Anda benar-benar percaya diri bicara depan kamera. Terima kasih, selamat mencoba. Salam semangat untuk kita semua. Dan salam harmoni. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.